Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bang Udin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tetap ya tentang materi sejarah kebudayaan Islam kelas 4 semester 1. Kadena yaitu tentang perang-perang yang terjadi atau peperangan yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW. Tapi sebelum itu Bang Udin minta tolong pada pemirsa semuanya untuk like, subscribe, dan share video ini agar channel saya bisa berkembang, agar channel Bang Udin ini banyak yang subscribe dan bisa berkembang kemana-mana, seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia. Wes. Baik, kita mulai ya. Jadi kaum muslimin itu terkenal dengan kesabarannya, dengan pemaaf sekali ya, apalagi jika kita mencontoh Nabi Muhammad SAW. Nah, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengizinkan kaum muslimin untuk berperang? Padahal kan kita sendiri jika disakiti, jika teraniaya, kita harus memaafkan orang itu. Tapi kenapa kok Allah mengizinkan kaum muslimin untuk berperang? Allah mengizinkan kaum muslimin untuk berperang karena pada saat itu kondisi kaum muslimin di awal-awal dakwah Islam itu terzolimi oleh kafir Quraisy. Pada saat itu mereka terancam jiwanya, mereka terancam hartanya, bahkan agamanya. Oleh sebab itu Allah menurunkan wahyunya, surah Al-Hajj ayat 39-40 dan surah Al-Baqarah ayat 190. Jadi Allah mengizinkan kaum muslimin untuk membela diri. Jadi intinya orang-orang Islam berperang untuk membela diri karena terdolimi. Nah, pada zaman Nabi Muhammad SAW, perang-perang itu dibagi menjadi dua kategori atau ada dua istilah, yaitu perang syariah dan perang ghazwah. Jadi untuk perang syariah itu adalah perang yang tidak diikuti oleh Nabi Muhammad SAW. Sedangkan perang ghazwah adalah peperangan yang diikuti oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi ada dua kategori peperangan pada zaman Nabi Muhammad SAW. Nah, peperangan yang terjadi pertama kali kaum muslimin adalah perang Badar. Perang Badar ini terjadi antara kaum muslimin melawan kafir Quraisy. Perang Badar ini terjadi di lembah Badar. Nah, karena itu disebut dengan perang Badar. Peperangan ini terjadi pada bulan Ramadan pas puasa, yaitu tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah, bertepatan 13 Maret 624 Masehi. Jadi perang ini terjadi pas bulan Ramadan ya, Nana ya. Nah, pada peperangan ini pasukan muslimin dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW dan dibantu oleh pamannya yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib, dan dibantu lagi oleh keponakannya yaitu Ali bin Abi Thalib. Sedangkan kafir Quraisy, pemimpin perangnya yaitu Abu Jahal yang selalu menolak dakwah Nabi itu. Nah, peperangan ini terjadi tidak imbang. Kenapa kok tidak imbang? Untuk pasukan muslim sendiri sekitar kurang lebih 313 orang. Sedangkan musuhnya kafir Quraisy 1000 orang, jadi sangat tidak imbang. Bisa menang apa mbak kira-kira ini ya? Tidak imbang, sangat tidak imbang. Nah, tapi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kaum muslimin dibantu. Peperangan itu dimenangkan oleh kaum muslimin. Secara akal tidak mungkin 1000 orang melawan 300 orang, tapi dimenangkan yang 300 orang. Karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang
yang membantu. Nah, pada perang tersebut dari pihak yang kalah yaitu kafir Quraisy itu terbunuh 70 orang termasuk pemimpinnya Abu Jahal dan Umayyah. Nah, Abu Jahal dan Umayyah ini adalah pemimpin kafir Quraisy yang ternama di Mekah sana. Tapi mereka tewas dalam perang Badar itu. Dan 40 orang ditawan oleh kaum muslimin. Sedangkan di pihak kaum muslimin 14 syuhada atau 14 orang gugur mati syahid ya di kaum muslimin. Nah, jadi peperangan ini dimenangkan oleh kaum muslimin. Nah, apa sebab-sebab peperangan ini terjadi? Jadi begini ceritanya. Pada awal dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah, awal-awal dakwah, tekanan kafir Quraisy terhadap kaum muslimin di Mekah itu sangat-sangat bertubi-tubi, sangat-sangat menyakitkan, menyedihkan, bahkan membahayakan. Oleh sebab itu Allah menurunkan wahyunya kepada Nabi Muhammad SAW untuk memerintahkan untuk berhijrah. Maka hijrahlah kaum muslimin ke Yastrib atau Madinah dengan tidak membawa barang-barang apapun. Jadi barang-barang kaum muslimin ditinggal begitu saja di Mekah. Mereka berhijrah ke Madinah atau Yastrib. Nah, setelah kaum muslimin semuanya hijrah ke Yastrib, Madinah, barang-barang yang ditinggal di Mekah kaum muslimin, yang ditinggal oleh kaum muslimin di Mekah, barang-barangnya itu diambil, dicuri, dirampas oleh orang-orang kafir Quraisy di Mekah. Setelah itu mereka jual barang itu ke Syam dengan naik onta rombongan, namanya rombongan kabilah dagang ya. Mereka melewati Madinah. Sesampainya di Madinah, melewati Madinah, dihadang sama kaum muslimin. Kenapa kok dihadang? Kaum muslimin ingin merebut kembali harta mereka yang dirampas oleh kafir Quraisy dan mau dijual ke Syam. Nah, maka terjadilah disuruh gejolak dan akhirnya terjadi perang Badar. Perang Badar itu dimenangkan oleh kaum muslimin karena bantuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulan pada materi kali ini bahwa orang Islam boleh berperang, boleh melawan musuhnya dengan catatan orang Islam dalam keadaan terdolimi, orang Islam dalam keadaan terancam jiwanya, agamanya. Jadi boleh, Allah mengizinkan. Dan perang yang terjadi pertama orang Islam adalah perang Badar, melawan orang muslim, melawan kaum kafir Quraisy dan dimenangkan oleh kafir Quraisy. Perang Badar terjadi pada bulan apa? Pada bulan Ramadan, tanggal 17 Ramadan, tanggal 17 Ramadan ini. Jadi perang Badar itu terjadi pada bulan Ramadan, tanggal 17 Ramadan, ya benar, 2 Hijriah. Ini ada catatan sedikit biar nggak lupa ya. Jadi pada 17 Ramadan 2 Hijriah dan dimenangkan oleh kaum muslimin. Baik anak-anak, sampai di sini dulu. Ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya, like, subscribe ya, like, subscribe ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.